kami dari kelompok 3 akan menampilkan role play bimbingan konseling pada pasien bipolar disorder dengan terapi sholat tahajud. Perkenalkan, saya Rapina Mesti Anpalia sebagai adik Asep. Saya Wanda Rahija sebagai perawat. Saya Resti Febriati sebagai editor dan narator. Saya Elia sebagai ibu Asep. Saya Nindya Alicia sebagai teman Asep. Saya Hejatul Maali sebagai perawat 2. Saya Nurmalita sebagai teman Asep. Saya Fikri sebagai Asep. Selamat menyaksikan. Nit, gue boleh numpang wifi nggak? Mau buka aja nih. Aduh, Sep, sorry. Kuota gue sedikit lagi. Mana gue belum ngabarin doi gue. Nggak apa-apa lah. Ti, gue boleh numpang wifi nggak? Ya, Sep. Baru juga gue pegang HP. Kalau gak punya kuota, jangan sosokan buka IG deh. Hari pun semakin malam. Asep tak kunjung pulang ke rumah. Dek, ya Mak, kenapa Mak? Ini kakak kamu jam 8 malam belum pulang-pulang, kemana ya? Kok kemana ya? Tapi tadi bilang ke adek kakak mau pulang jam 5 sore kok, Mah. Wah, coba telepon temennya. Ya. Mana akhirnya? Iya, udah bingung ada ini kasih Asep ngomong kan nanti cikirnya soalnya langsung beberapa aja. Nah, cikirnya udah. Iya, di Mas Asep telepon bentar ya. Halo, Sa, ada apa? Maaf, mau tanya kalau Pak Asep ada di rumah kakak nggak ya? Hah, bukannya dari tadi udah pulang ya? Aku lupa tadi bilangnya tuh waktu tadi ke mama bilang mau main ke rumah kakak, tapi sampai sekarang Kak Asep belum juga pulang Kak. Tapi dari tadi sore Kak Asep udah pulang dari kita ya, Nit? Oh belum Kak, terus Kak Asep barusan ditelepon juga nggak aktif Kak. Kemana ya, kakak tahu Kak? Kurang tahu, tapi dia emang tadi minta hotspot ke kita, cuman dia bilangnya nggak ada kuota, jadi sama kita gak dikasih, tapi dia tiba-tiba pergi. Oh gitu ya, oh iya Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemana ya, kok nggak ada sih? Bukannya dari tadi sore dia udah pulang ya? Iya, aneh banget ya. Dia tadi marah-marah. Gimana deh, ada nggak? Nggak ada, kata teman kakak tadi nggak ada, udah pulang katanya. Gimana ya? Ya udah yuk, Mah, kita cari kakak. Ayo. Udah malam. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Sus. Kakak boleh sebutkan namanya? Nama saya Asep. Perkenalkan ya, saya perawat Wita dan teman saya ini perawat Wita. Saya yang bertugas di pagi hari ini. Kakak boleh panggil saya Wita ya? Kakak sendiri mau dipanggil apa? Baik ya Asep ya, sesuai janji kemarin, kita sekarang ada ngadain ngobrol sekitar 10 menitan. Apakah setuju? Setuju. Setuju. Tempatnya mau di sini saja atau di mana? Sudah, Sus. Baik, kita mulai berbincang ya. Sebelumnya gimana keadaan Asep hari ini, kabarnya? Kabar saya kurang baik, Sus. Kalau boleh diceritakan, Asep boleh ceritakan nggak keluhan Asep hari ini sama sebelumnya? Asep nggak perlu ragu, saya sama perawat Rita akan membantu untuk mencari jalan keluarnya dan solusinya bersama-sama. Jadi gini ya, Sus ya. 1 minggu terakhir saya mengurung diri juga karena terus masih saya juga tidak stabil. Dikarenakan saya tidak enak hati karena pada saat saya bersama teman saya cuma ikut numpang wifi. Terus teman saya bilang ada kata-kata yang kurang mengenakan pada saya
di situ saya langsung emosi saya tidak terkontrol. Terus saya juga saat mengurung diri di kamar sering berpikiran untuk bunuh diri karena tidak capek meski hal sedikit itu juga ya susah. Terus saya juga emosi tidak karuan. Terus mama saya juga sempat mengetuk pintu, tapi saya hiraukan. Nah di sini saya mau minta bantuannya dari suster, apakah ada solusinya? Iya, saya mengerti ya perasaan Asep seperti apa, tapi Asep harus ingat, Asep ini masih muda, Asep usianya masih 19 tahun ya. Asep masih muda, perjalanan Asep masih panjang, masih banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa Asep lakukan. Kemudian Asep juga tahu dinamika hidup itu juga kan banyak ya. Asep memiliki dinamika hidup, saya memiliki dinamika hidup, dan suster Rita juga memiliki dinamika hidup. Tetapi jalannya saja yang berbeda-beda. Akan tetapi bahwasanya kehidupan ini tidak ada yang manis saja, seperti ada atas, bawah, malam, siang, malah kehidupan juga ada yang pahit dan juga manis. Tetapi Asep ini harus menikmati hal-hal yang pahitnya. Karena kenapa? Karena kebahagiaan itu tidak bisa dicari, tetapi harus kita bentuk. Betul sus, saya juga bergerak dengan batin, saya juga ingin sembuh, saya ingin menjalani hidup baik-baik saja. Kalau bantu saya ya sus. Alhamdulillah, kalau begitu selain nanti saya akan resepkan obat, ada solusi lain, yaitu terapi sholat sunat tahajud. Bagaimana, apakah Asep tertarik untuk mencobanya? Tertarik sus. Jadi terapi sholat sunat tahajud itu suatu sholat sunnah yang memiliki banyak keistimewaan ya Asep ya. Dilakukannya itu 2 rakaat paling sedikitnya, dan untuk waktunya pada sepertiga malam. Asep pernah melakukan sholat sunat tahajud? Untuk syarat-syaratnya belum tahu ya. Jadi syarat-syaratnya itu Asep harus tidur terlebih dahulu pada malam hari, kemudian bangun. Dan untuk waktunya kan tadi ada sepertiga malam ya Asep ya. Untuk waktunya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sepertiga pertama pada pukul 7 malam sampai pukul 10 malam. Untuk kedua, sepertiga kedua pada pukul 10 malam sampai 1 pagi. Dan yang ketiga, ini tuh waktu yang paling utama jika Asep bisa melaksanakan. Ini bagus ya Asep ya. Untuk waktunya itu pukul 1 pagi hingga masuknya waktu subuh. Mungkin untuk waktu ini tuh sulit, tetapi insya Allah pada waktu yang sepertiga ketiga ini Asep itu akan merasa lebih tenang. Kemudian Asep tahu tidak untuk niat sholat tahajudnya sendiri? Tidak tahu ya. Jadi niatnya itu untuk bahasa Arabnya usolli sunat tahajudi rakaataini mustajal berarti bila kita ala. Jika Asep tidak bisa menggunakan bahasa Arab, Asep bisa menggunakan artinya itu dengan saya niat sholat tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Dan seperti biasa sholat, tapi sebelum sholat wudhu dulu ya Asep ya. Kemudian setelah sholat, Asep bisa berbincang dengan Allah, Asep bisa mengeluarkan isi hati Asep, maka Asep bisa lebih tenang. Jadi Asep selain minum obat, Asep juga bisa menggunakan terapi sholat sunat tahajud. Baik sus, terima kasih, saya sudah sedikit mengerti dan saya juga akan mencobanya. Baik Asep, apakah sudah dapat dipahami? Sudah sus, Apakah ada yang tanyakan dulu? mungkin cukup. Baik Asep, semoga ya setelah berbincang ini Asep merasa lebih tenang, dan jangan lupa diterapin lagi ya terapi sholat sunat tahajudnya, karena Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya kalau hambanya tidak mampu ya. Sekarang mah perbanyak doa dan jangan lupa minum obat ya, dan jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah. Ya baik sus, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya dan sudah memberikan solusi yang sangat baik pada saya. Bagaimana perasaannya Asep sekarang setelah berbincang-bincang? Alhamdulillah sus, sekarang perasaan saya sudah ada tenang, dan pikiran saya juga sudah sedikit tidak kacau lagi ya sus. Baik, kalau begitu nanti pada hari Rabu kita ketemu lagi ya untuk berbincang-bincang lagi. Ya baik sus. Untuk tempatnya di sini lagi apa setuju? Untuk waktunya di pukul 9 ya Asep ya, hari Rabu, apakah setuju? Seperti sus. Baik sus, kalau begitu saya izin pamit ya sus. Terima kasih. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, Sep maafin gue ya kalau misalnya gue kemarin ada bikin sakit hati lo. Ya Sep, maafin gue juga ya kalau misalkan perkataan gue bikin lo gak enak. Ya ini gue udah maafin kalian kok. Lagian gue juga udah baik-baik aja sekarang. Nah terus gue juga minta maaf ya kalau gue punya salah sama kalian. Enggak kok Sep, lo gak ada salah. Ya baik kalau gitu nih, makasih ya. Iya, sama-sama. Yaudah ya Sep, kalau gitu kita pamit pulang dulu. Ya, baik. Assalamualaikum. Salam.